Ya, pemirsa, bulan Juni, bulan inspirasi Bung Karno, dan bagaimana kawan-kawan dari Synopsis Space dan juga Cimahi bisa melihat sosok Bung Karno dan juga memaknai bulan inspirasi Bung Karno. Apakah cukup bermakna untuk teman-teman anak-anak muda kita ya? Kita masih ditemani Kang Fajri Faturrahman Y selaku founder Synopsis Space, dan nanti di segmen bisa bergabung bersama kita di live chat kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya perihal tema kita ya, propaganda Cimahi, kepedulian dan kebangkitan nalar kritis. Oke, Kang Fajri, bulan Juni ini adalah bulan inspirasi Bung Karno. Mungkin gimana nih teman-teman dari Synopsis Space dan juga mungkin Cimahi bisa ya, adakah makna tersendiri bagi kawan-kawan? eh Bulan Juni itu menarik sebenarnya. Aku juga lahir bulan Juni sih. Tanggal berapa nih? Aku tanggal 1 Juni. Sudah lewat ya. Lewat. Nah, yang menariknya bulan Juni nggak tahu kebetulan atau kenapa hampir beberapa pemimpin itu Juni juga ya. Pak Bung Karno, Pak Harto, Habibie, terus kayak Pak Jokowi, terus Cak Nun juga, Ahmad Dhani. Wah, itu sebenarnya bulan Juni. Nah, yang menariknya adalah aku tuh memang suka banget Bung Karno ya. Aku suka Bung Karno tuh karena memang retorikanya tuh bisa mempengaruhi orang-orang banyak. Dia juga out of the box, fashionable juga gitu. Aku yakin juga kalau Bung Karno itu di zaman sekarang dia pasti pakai Converse. Aku yakin banget. Iya. Dia tuh bisa 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 melebur ke beberapa ruang gitu. Nah, aku sukanya kayak gitu biar terlepas terlepas apa ya? Terlepas dia di karir politiknya bagaimana, tapi saya pribadi Fajri sama teman-teman di Sinapsi benar-benar, waduh Bung Karno tuh memang influencer banget. Dia mungkin selebgram kalau zaman sekarang juga gitu. Iya, betul. Jadi kita oke, setiap bulan Juni ini selain memang kita ngadain diskusi-diskusi panel tentang politik, kita juga merayakan lahirnya Bung Karno juga sebagai bentuk apresiasi kita, sebagai bentuk terima kasih kita gitu udah mengantarkan sampai saat ini kita bisa berkegiatan gitu. Kalau nggak ada peran dia juga bingung juga sebenarnya kan. Kayak gitu sebenarnya sih. Kalau kita menilai terhadap atau lebih ke retorikanya, terus dia bisa melebur ke setiap ruang, terus dia fashionable juga gitu. Nah itu keren banget sih. Oke, bukan sosok yang kaku yang mungkin beberapa teman masih menganggap Soekarno kaku, tidak ya, Kang? Tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Aku Oke. juga baca-baca buku Bung Karno juga, dia keren tuh apa ya, dia masuk aja ke semua ruang, ke semua lini tuh masuk bisa dengan gaya-gaya komunikasinya dia yang bisa diterima sebenarnya kan sama orang-orang banyak. Oke, apakah propaganda Cimahi ini juga menjadi salah satu rangkaian dari bulan inspirasi Bung Karno? Ya, karena memang secara secara personal lembaganya Sinopsis memang karena kita juga tadi aku bilang berterima kasih dan berapresiasi terhadap Pak Bung Karno juga akhirnya memang satu rangkaian itu. Cuma memang kita dikemasnya lebih ke soft. Karena apa? Karena memang tadi gitu, karena sudut pandangnya teman-temanku di situ ya kayak apaan sih acara kayak gini, terlalu formal, terlalu kaku. Nah, kayak substansi memang ini tuh rangkaian acara dan ini sebagai bentuk terima kasih kita terhadap Pak Bung Karno. Oke, nah mungkin dari sekian banyak pemikiran, quote-nya juga banyak sekali ya yang terkenal dari Bung Karno, kemudian juga buku-bukunya mungkin yang juga kita baca bersama Kang Fajri. Nilai apa sih kemudian yang bisa kita implementasikan dari semangat dan nilai Bung Karno untuk generasi muda saat ini? Nilainya tadi yang tadi aku bilang, aku suka banget cara bicaranya Pak Bung Karno. Jadi dia tuh apa ya? Dia bisa berbahasa kalau dia ngobrol dengan tukang dagang, dia bisa jadi bahasa tukang dagang. Kalau dia sedang di mimbar, dia tuh bisa memberhentikan orang banyak gitu. Artinya itu nggak susah gitu. Nah, kita tuh harusnya bisa belajar dari dia juga gitu, dari dia juga, dari bukunya dan lain-lain. Nah, kalau aku itu, dan dia fashionable, aku suka banget. Kalau hidup di era sekarang kalau nggak fashionable juga repot juga ya, apalagi outfitnya semua sudah digital kan. Dia kan suka pakai safari gitu, jas kayak gitu, bawa tongkat, terus pakai peci, kan itu tuh bentuk-bentuk yang harus ditiru secara tidak sadar. Itu benar-benar mempengaruhi cara orang menilai gitu. Suka.
Iya, betul. Dan mungkin Bung Karno kalau masih hidup juga ini pasti bermedia sosial ya. Ini sudah Bermedia dipastikan. sosial, pasti pakai Anfors yakin. Oke. Nah, Kak Fajri, apa kemudian mungkin teman-teman dari Synopsis Space ada goals atau mungkin tujuan tertentu ya bersama dengan Cimahi Bisa, khususnya dalam bulan inspirasi Bung Karno, apa sih yang target yang dicapai? Apakah dari jumlah pesertanya mungkin atau outputnya mungkin ya yang dihasilkan atau seperti apa, Kang? Eh, Sebenarnya output yang dihasilkan lah, yang pertama kita silaturahmi. Hmm. Sekian lama kita nggak pernah kita kayak gini, kita harus tahu gitu, siapa nih orang yang interest terhadap dunia seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, setelah itu kita harus berkelanjutan gitu. Apa nih? Nggak bulan Bung Karno aja ternyata, karena itu hanya bulan Juni misalkan. Akhirnya mungkin nanti di Oktober ada Sumpah Pemuda. Nanti kita bisa melibatkan orang-orang ini gitu. Jadi kayak yang kita tahu dulu nih siapa yang benar-benar interest di dunia seperti ini gitu. Nah itu goals kita gitu. Nah kedepannya mungkin kalau di 2024 nanti teman-teman juga mau nyalonin dan juga boleh, nanti kita bisa dukung gitu. Ya. Tapi dukungnya secara ilmu politik sebenarnya kan kayak gitu. Cuma nggak tahu itu kembali ke personal masing-masing gitu. Jadi memang harus ada goalsnya gitu. Bahkan sampai duduk di parlemen juga harus disusun dari sekarang gitu. Oke, berarti Kang Fajri ini tidak menutup terhadap apa komunikasi-komunikasi politik ya, Kang ya? Ini boleh ya, menerima ya? Boleh, menerima banget. Menerima. Karena Oke. apa ya, aku tuh kan sekolah ilmu politik ya, jadi kalau misalkan ada yang bilang jahat, waduh aku tuh sekolah mahal-mahal kok dibilang politik itu jahat, Iya, kan jadi kasihan anak fisip itu. iya, iya. Baik, padahal kita tanpa disadari setiap hari juga kita berpolitik sebenarnya ya, Kang Fajri ya. Iya, iya. Oke, nah Kayak Kang Fajri, gitu. apa kemudian sebetulnya kan ini rangkaiannya kalau saya lihat propaganda ini bulan Juni kemudian disambung ke bulan Agustus ya Kang, kalau tidak salah 3 bulan ya kalau tidak salah. Ini mungkin Ya, rangkaiannya apa saja Kang? Apakah hanya ya, ya. bentuk dalam diskusi atau seperti apa? Eh, Sebetulnya kan kalau nanti, jadi awal rangkaian itu kita nonton dulu nih, nonton screening film. Kalau yang bulan Juni itu Amerika versus John Lennon, John versus Lennon. Nah, itu menyampaikan bahwasanya nih John sebagai The Beatles, dia tuh berpolitik gitu. Masa sekarang kita enggak gitu. Nah kayak gitu gitu. Itu yang bulan Juni. Nanti yang bulan Agustus ini kita lagi rangkai juga, berawal dari screening film juga, nanti ngebahas tentang aku lupa lagi Agus tentang apa. Yang pasti acaranya tuh nggak beda jauh dengan bulan Juni ini gitu. Cuma memang nanti marketnya akan bentuknya berbeda karena berbeda judul. Juni, Agustus sama Oktober. Oktober, berarti 3 bulan ya, rangkaian 3 bulan ini Ya. ya. Ini sampai bulan Oktober ini bersama dengan Cimahi Bisa ya Kang? Terus sama cuma bisa kita rencana kalau misalkan apa ya, kalau misalkan jadi terrealisasi, kita juga mau bikin acara yang besarnya di bulan Desember yang keempat, tapi nggak di situ space, benar-benar di apa ya, di hotel mungkin ya, di mana gitu yang benar-benar bisa mengundang aktor-aktor politik yang dari nasional gitu. Ya. Oke, tidak jauh dari ya. Nanti Desember juga ini ada propaganda ya Kang? Ya, ya. Oke, nah Kang, mungkin warnanya meskipun tadi tetanggaan ya di Kota Bandung dengan Cimahi, bagaimana kawan-kawan anak-anak muda di sekitaran Cimahi ya, ini antusiasnya terhadap event-event yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Synopsis Space sejauh ini? Ini apa ya? Ini menjadi menarik bagi aku pribadi gitu ya, karena memang teman-teman dari Cimahi itu kan secara geografis itu dekat ke Bandung. Nah artinya mereka mending ke Bandung aja karena lebih keren. Nah di situ menjadi tantangan bagi sinopsis bagaimana caranya teman-teman Cimahi itu pada kesini nih gitu. Nah, meskipun memang secara dipisahkan secara administratif saja gitu ya, tapi kita lebih dekat nih di sini gitu. Nah itu yang menjadi tantangannya gitu, karena banyaknya orang Cimahi itu terutama usia-usia muda ya pasti banyak ke Bandung gitu, karena emang dekat gitu. Nah disitulah menjadi tantangannya, makanya
gitu ya. Kita aktivasi dengan event, invitation, aktivasi apa gitu di sini gitu. Mm-mm. Oke. Kayak gitu. Dari sekian event tadi ada 4 ya Kang ya, yang digagas oleh kawan-kawan Sinopsis Space. Biasanya audiensnya terbanyak di event mana? Di event musik ria karena udah sampai Musik. volume 7 sekarang. Oke. Ini biasanya siapa nih yang dihadirkan? Teman-teman apa musisi lokal? Terakhir kemarin hari Minggu kemarin terakhir ada empat musisi lokal. Tapi memang dia juga ada yang udah ke Jerman ya. Udah oke lah secara pengkaryaan juga oke gitu. Nah akhirnya kita kasih apa ya? Ngasih sebenarnya sih kita pengen dia main di sini gitu. Nah jadi terjadi lah. Cuma kalau artis nasionalnya kita ada Om Leo Berkaraoke, udah pernah ke sini. Terus juga sama Mawang, si Mawang juga pernah ke sini. Oke, ini paling merame musik ya. Adakah mungkin pesan-pesan tertentu Kang? Biasanya kan gini, kalau anak kayaknya kalau mikir terlalu berat juga sulit ya. Jadi harus disajikan dengan hal-hal yang ringan. Melalui musik ada pesan yang ingin disampaikan secara khusus dari teman-teman Sinopsis Space atau mengalir saja? Kalau kenapa musik karena memang secara kebiasaan juga orang ngedengar musik ya sebenarnya artinya lokomotif gerbong utamanya di musik sehingga kreatif lainnya mengikuti di belakang gitu. Kayak misalkan kayak film, terus kayak literasi, kayak anak-anak puisi di Bandung, nah itu mengikuti di belakang aja gitu. Tapi gerbong utamanya tetap musik karena memang orang-orang kan sehari-harinya dengar musik banyaknya gitu. Oke. Jadi akhirnya kita memilih. Nah, Kang, mungkin di sekitaran Sinopsis Space ada tidak sih tempat yang mungkin serupa dengan kawan-kawan Sinopsis Space yang mungkin kedai-kedai kopi juga yang mungkin menyelenggarakan event, dan ada atau tidak? Dan kemudian gimana tanggapan Kang Fajri dan kawan-kawan Sinopsis Space ketika melihat ruang-ruang lain yang kemudian juga tumbuh? Ini sebagai saingan atau sebagai media lain berkolaborasi? Kalau aku pribadi sih seneng ya kalau ada ruang seperti ini lagi di Sinopsis, di Cimahi. Artinya apa? Artinya memang hidup nih kota ini gitu. Akhirnya orang-orang bisa ngebuang duitnya di sini gitu. Jadi aku tuh sekarang tuh nggak pernah bilang kalau itu kompetitor tuh nggak pernah bilang. Jadi kita juga punya prinsip juga gitu. Sekarang tuh kita harus benar-benar beriringan. Kalau menganggap orang menjadi kompetitor atau musuh tuh ya siap-siap aja terkalahkan. Ya ini kita seneng kalau misalkan ada tempat kayak Sinopsis lagi di Cimahi, artinya orang-orang lebih aware terhadap dunia kreatif. Nah, ada beberapa dan aku senang sih jadi hidup si kota Cimahinya. Menganggap musuh atau apa nggak pernah. Malah jadi senang. Cuma memang tempat yang gede ya di sini gitu. Oke, bukan sebagai kompetitor ya. Tapi bisa beriringan. Oke, Kak Fajri kita harus jeda dulu ya. Nanti kita sambung lagi di segmen ketiga. Kita akan lihat beberapa pertanyaan nih Kang yang sudah gabung di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.